Contohnya mujizat apa? Coba. Jangan jangan yang bola bulan ya. Yang lain aja. Mujizat yang lain, jangan yang bola bulan. Ini sederhana sekali nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari orang yang tidak punya ilmu. Mujizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kalamullah. Musa diberikan kalamullah berupa Torah, tapi itu tidak diketahui oleh umatnya sampai saat sekarang. Kitab mana yang diterima Musa, lalu kemudian mana yang diajarkan oleh umatnya sekarang. Lalu diberikan kemudian Zabur atau Mazmur. Lalu diberikan lagi kemudian Injil kepada Yesus. Hilang, entah kemana, menyisahkan puing-puing yang tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah kitab atau firman yang diterima oleh yang bersangkutan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran sudah 1400 tahun silam oleh Muhammad SAW yang tidak diakui sebagai seorang nabi oleh orang-orang yang lemah akal, mampu menjadi sosok yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan sebuah kitab suci. Musa diimani oleh Yahudi, Nasara, Kristen, Islam. Tapi kitabnya kita nggak tahu. Yesus diimani oleh Nasara, Kristen, dan juga Islam. Kitabnya nggak tahu. Tapi Muhammad SAW ditolak selain daripada orang-orang Muslim, orang-orang Islam, tapi kitabnya tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Yesus mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Oke, apakah ada umatnya yang bisa mewarisi ilmu itu? Mukjizat itu? Nggak ada. Musa bisa membelah laut. Oke, apakah ada umatnya yang bisa mewarisi mukjizat itu? Nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW diberikan oleh Allah kitab suci. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Diberikan kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alhamdulillah diwariskan kepada seluruh umatnya. Itu mukjizat yang tidak akan pernah mampu kau kalahkan. Bro, begini ya, saya komentari. Kayaknya Anda sangat bangga dengan keumian Muhammad ya. Ingat bro, semua nabi di dalam Alkitab tidak ada nabi umi. Ya, kenapa Anda bangga dengan umi? Ya, saya lihat Anda itu sangat bangga dengan buta hurufnya Muhammad. Itu Anda bangga karena bisa membuat suatu Quran ya. Ingat bro, Quran itu bukan dibuat oleh Muhammad, bukan. Penyusunnya bukan Muhammad, ya bukan. Jangan Anda bangga bro. Muhammad itu pernah lupa ayat Quran, Anda jangan bangga bro, ya. Tidak ada yang perlu dibanggakan bro dengan keumian Muhammad. Dan ingat lagi ya, semua nabi-nabi yang diutus oleh Hashim tidak ada yang umi. Semua nabi itu pintar-pintar semua, ya. Oke bro. Itu makanya aku bilang kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Kamu kan bertanya tentang mujizat. Nah, kenapa larinya ke Muhammad SAW? Ini menandakan bahwa kamu bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu. Apa mujizat Rasulullah Muhammad SAW yang bisa dibuktikan saat sekarang? Al-Quranul Karim. Apa yang bisa dibuktikan dari mukjizat Musa? Tidak ada untuk saat sekarang. Apa mukjizat Yesus yang bisa dibuktikan saat sekarang? Nggak ada. Iya kan? Jadi kalau bertanya itu harus kamu memahami pertanyaanmu sendiri. Kamu bertanya tentang mukjizat bukan? Nah, jawabannya Al-Quran. Kenapa lantas kemudian yang kamu soroti adalah Muhammad? Kalau kamu menggunakan isi kepala kamu itu untuk berpikir dengan baik,
Justru keummian Muhammad yang kalian salah tafsirkan itu membuktikan bahwa itulah mukjizat terbesar yang dia miliki adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian Al-Quran 1400 tahun silam membongkar semua aspek ilmu pengetahuan manusia, yang mana setiap item-item ilmu yang diketahui saat sekarang ini itu sudah tertulis dalam Al-Quranul Karim. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ummi, maka sangat boleh jadi, oh memang kan Muhammad cerdas, wajar dia tahu. Tapi kan dia ummi, tapi kok dia bisa tahu gitu loh. Itulah mukjizatnya, Tuyul. Nah, sekarang kamu mengatakan tidak ada nabi yang ummi menurut kamu. Tetapi kamu salah. Salahnya di mana? Kamu tidak memahami kitab sucimu sendiri, lebih-lebih kitab sucinya umat Islam. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes itu dikatakan sebagai orang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Paham? Apa mesti saya ajarin lagi dari titik nol supaya kamu itu bisa terpelajar? Bertanya aja susah kamu itu. Ya. Jadi saya sudah jenuh berdebat dengan Anda dengan metode-metode yang lembut. Ilmunya nggak masuk-masuk juga. Jadi sekarang levelnya saya tingkatkan. Kelihatannya Anda harus ditegasin sedikit. Anda bertanya tentang mujizat, bukan? Mujizat Musa, ya hebat, luar biasa. Sampai-sampai Allah ya, memproklamirkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti kau Musa. Bahkan di dalam Ulangan 34 dikatakan, tidak ada lagi nabi yang aku bangkitkan dari Bani Israel yang sama seperti Musa dalam hal mukjizat yang luar biasa. Allah mengatakan Musa mujizatnya luar biasa. Oke, tapi apakah mujizat Musa itu, Nabi Musa itu bisa dirasakan sampai akhir zaman saat sekarang? Tidak. Yesus yang mujizatnya luar biasa sampai-sampai manusia berakal lemah kayak kau tuh menyembahnya karena mujizatnya yang sangat luar biasa. Mana buktinya saat sekarang yang bisa dilihat? Nggak ada. Berkesan hanya cerita-cerita yang tidak memiliki makna. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kamu katakan ummi, itu justru mujizatnya itu. Ya. Justru yang kelihatan ummi dalam penafsiran yang sesungguhnya kamu, karena kamu tidak punya pengetahuan sama sekali. Jadi saya harap kalau kamu bertanya itu, pahami dulu pertanyaannya, jangan malu-maluin. Ya silakan bro, jelaskan dulu apa pengertian Nabi dalam garis besar pengetahuannya, begitu. Jelaskan dulu supaya diskusi kita searah ya. Ketemu lagi dengan dia ini. Jadi kata Nabi itu berasal dari kata naba. Itu adalah bahasa Arab. Jangan katakan itu bahasa Yunani ya. Jadi saya ajarin, Nabi berasal dari bahasa Arab naba yang berarti wilayah atau kekhususan yang tinggi atau tempat yang tinggi. Nah, pengertiannya secara umum, Nabi adalah seorang manusia yang merupakan hamba Allah yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Itu adalah seorang nabi. Saya ulang, nabi adalah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Maksudnya, seseorang yang menerima firman dari Allah untuk dirinya sendiri. Itu adalah seorang nabi. Paham? Bro, itu bukan etimologi tapi terminologi. Paham ya? Etimologi itu berbicara sumbernya. Ya, sumbernya dalam artian
pertama kali disebutkan nabi di mana? Itu artinya, etimologinya yang saya tanyakan, bro, bukan terminologinya ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Jadi asal kata daripada kata nabi itu berasal dari Quran. Kalau itu yang Anda ingin cari tahu. Nah sekarang, menurut Anda kata nabi itu berasal dari kata mana? Bahasa apa? Lantas coba Anda buktikan. Di mana disebutkan kata nabi di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Monggo. Begini bro, saya menjelaskan, tentu kan asal usul nabi itu dalam kitab Torah ya. Di dalam kitab Torah, nabi itu asal katanya itu dalam bahasa Ibrani itu nafi. Ya, nafi. Artinya pelihat. Itu. Jadi nabi itu artinya pelihat. Ya, menyaksikan langsung, melihat. Paham ya bro? Loh, kita tidak sedang membahas nafi, kita sedang membahas nabi. Nabi kan yang kita sedang bahas. Asal usul kata nabi kan? Iya toh? Asal usul kata nabi itu bukan nafi, tapi naba. Bahasa Arab. Dan itu bukan bahasa Indonesia. Dan lagi-lagi bukan bahasa Ibrani. Kalau Anda ingin menggunakan kata nabi ya silakan. Anda gunakan kata nafi. Ini Anda sudah menggunakan kata nabi. Berarti masuk kepada etimologi sumber bahasa, yaitu bahasa Arab. Anda jangan memaksakan kata nabi berasal dari bahasa nafi, bahasa Ibrani. Tidak bisa seperti itu. Karena yang Anda sedang bahas ini adalah kata nabi. Berarti harus mengacu pada sumber kata. Apa sumber kata itu? Naba. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Nah ini sudah masuk esensi etimologi. Iya kan? Kalau Anda pun ingin mengatakan kata nabi berasal dari kata nafi, coba Anda struktur bahasanya seperti apa sampai nafi bisa sampai kepada nabi. Coba Anda terangkan. Lah iya, etimologi nabi itu nafi. Bahasa Ibraninya bro. Makanya saya membahas nabi dalam pengertian dari etimologinya, bukan terminologinya. Bro kan membahas dari terminologi bro-nya kan? Tapi bukan etimologi yang bro punya. Etimologinya itu adalah Ibrani. Paham maksud saya bro? Anda itu aneh. Nafi itu bahasa Ibrani. Nabi itu bahasa Arab. Nah sekarang saya tanya sama Anda. Nafi bahasa Indonesianya apa? Coba terangkan kepada saya. Lah iya bro, kita kan mau belajar pada pengetahuan garis besarnya. Pengetahuan sumbernya. Begitu bro. Supaya ada faedahnya bro. Lah kalau kita belajar pada bukan sumbernya, bagaimana kita bisa belajar dan mengetahui yang benar? Ya kan? Paham maksud saya bro? Paham maksud saya kan bro? Nah ini lebih lucu lagi nih. Islam itu selalu berada pada koridor dalam pembahasan tentang agamanya, apapun itu, selalu menggunakan disiplin ilmu yang terkait dengan pembahasan dalam sub-sub materi dalam agamanya. Ini Anda sedang melucu atau Anda lagi memamerkan isi kepala Anda yang tidak ada sama sekali. Anda sekarang ingin memahamkan secara garis besar loh, kita sedang membahas tentang Nabi, artinya Anda sedang berada dalam zona pemahaman tentang kata nabi secara etimologi. Artinya Anda sedang ke Arab-Araban sekarang. Nah, Anda mengajak saya untuk membahas kata nabi secara etimologi kan? Saya sudah mengatakan kepada Anda kata nabi berasal dari kata naba. Oke? Nah, sekarang Anda ingin menjelaskan kata nabi dalam perspektif bahasa Ibrani. Yang jelas-jelas kata nabi itu tidak ada kaitannya dalam hal asal-usul kata. Meskipun bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram, Hebrew itu adalah bahasa Semitik, berasal dari bahasa yang sama. Namun yang kita kaji sekarang ini adalah kata nabi secara independen dan juga secara konsep.
Saya tahu kata nabi yang kemudian kata nevi atau neviim, nabi-nabi yang sekarang diterjemahkan ke dalam kitab ulangan Devarim itu adalah kemudian berubah menjadi nabi-nabi, kata nabi. Tapi yang perlu saudara pahami di sini adalah etimologi yang Anda ingin dudukkan di sini dari kata nabi itu apa gitu loh. Saya kan udah menerangkan kepada Anda. Etimologi dari kata nabi itu jelas berasal dari bahasa Arab. Kalau Anda kemudian ingin menuangkan apa yang saya terangkan ini lari kepada ranah bahasa Ibrani dengan mengatakan, oh tidak, itu berasal dari kata nafi. Nah inilah kesesatan berpikir yang Anda punya, berdasarkan atas ketidaktahuan Anda. Iya kan? Di dalam Torah secara gamblang dijelaskan tentang nafi, ya, baik itu dalam kitab Devarim pasal 13, pasal 18, siapa nabi yang dimaksud, siapa pemimpi yang dimaksud, siapa penyampai firman yang dimaksud. Tetapi ketika berbicara tentang nabi, maka konsep etimologinya harus berasal dari asal kata itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Sampai enggak pemahaman Anda sampai situ? Ya, batal deh. Batal deh. Mitau Indi. Negara apang. Bang Herdi kemana tadi ya? Tadi di grup sebelah membahas tentang mujizat Rasulullah Muhammad SAW. Udah di-smash dengan Al-Quranul Karim, ya toh? Kemudian saya diajak masuk di grup ini, lagi-lagi bertemu dengan beliau, membahas tentang etimologi bahasa kata nabi. Nah, dia nyusup lagi, kemana dia perginya? Ini manusia berkulub satu ini udah nggak punya malu kayaknya. Kemana dia, Bang? Istirahat dulu, Dinda. Istirahat aja dulu. Nanti kalau ini saya telepon lagi. Istirahat aja dulu. Mubasir. Katanya ada kelas belajar. Saya maunya itu, ya kan? Dia juga kan udah menerangkan sesuai dengan Islam. Dia juga harus menerangkan dong versi Kristen. Kemudian baru tanya jawab. Ini mah dia belum menerangkan langsung protes. Aduh, capek deh. Lah, abang juga keliru, Bang. Sorry, Bang ya. Bukan saya mau ngajarin, sorry. Maaf sekali. Kelirunya di abang itu di mana? Masa iya abang suruh menjelaskan orang Kristen etimologi kata nabi berdasarkan dari pengetahuan mereka? Itu sama halnya abang ini suruh dia minum racun baygon. Kata nabi itu adalah kata yang diambil dari Al-Quran, masuk ke dalam kitab mereka. Jadi kalau abang tanya, coba Anda jelaskan nabi menurut perspektif pengertian etimologi bahasa Al-Quran atau Islam. Dan untuk yang Kristen, coba Anda jelaskan secara etimologi kata nabi itu berasal dari kata apa sehingga ada di dalam kitab Anda. Itu sama halnya abang suruh dia bunuh diri, Bang. Istirahat dulu, Dinda. Istirahat aja dulu. Nanti kalau ini saya telepon lagi. Istirahat aja dulu. Mubasir. Herdi tadi ada di grup sebelah, di grup DT. Tapi sekarang udah nggak ada, hilang lagi. Pantesan kabur. Pantesan kabur, Bang Jo. Ini salah Bang ini. Ya tapi kan ini dia kan udah terlanjur pakai, ya nggak apa-apa lah, kita maklumi lah. Ya berawal salah ya pasti salah ujungnya lah. Kita kan mau dengerin dia. Ya, biar kita simpan rekamannya enak jadi trending topik. Maksud saya begitu. Sekali terjerumus deh. Ngapain dibetulin di awal debat? Nanti ujungnya gitu loh. Ya udah deh, saya salah deh, salah menjerumuskan orang. Nggak bener loh. Ya gue mau nelpon dulu ya orang juga. Siap kalau gue telepon. Biar jam berapa juga. Aduh, bate gue.
Ya, emang nggak boleh. Enggak, maksudnya boleh. Gue lucu tadi itu omongan Bang Jul secara etimologi. Gue tunggu-tunggu Sherdy nih ngerti, langsung kabur. gue gue lucu gitu loh. Nggak nyalahin Bang Andi, gimana sih? Bercanda Bang Andi, aduh baper amat sih. Tadi di sebelah membahas tentang mujizat. Saya katakan Rasulullah Muhammad SAW itu mujizatnya bisa dirasakan oleh umatnya. Musa mujizatnya luar biasa. Oke, sip, top, luar biasa. Tapi apakah bisa dirasakan oleh umatnya? Tidak. Yesus yang Anda tuhankan jauh lebih hebat dari Musa. Karena kalau dilihat daripada pengikut-pengikutnya yang mengaku sebagai pengikut, menyembahnya. Artinya Yesus mujizatnya luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Tapi apakah ada umat yang mengikuti dan bisa merasakan mujizat itu? Tidak. Bagaimana dengan Muhammad SAW? Mujizatnya sampai hari ini dirasakan oleh umatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Musa bisa membelah laut, tapi tidak ada umatnya yang bisa merasakan seperti apa nikmatnya belah laut. Yesus bisa menghidupkan orang mati, tapi orang yang mengaku sebagai pengikut yang tidak mampu menghidupkan orang mati. Rasulullah menerima Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu dirasakan, dinikmati oleh seluruh umatnya. Itulah mujizat yang paling terbesar. Nah, dia kabur. Iya, nggak bisa lo ngalahin Om Jul. Ustaz Jul itu udah ngerti Alkitab, apalagi Al-Quran. Tadi udah telepon tadi, barusan telepon Om Jul. Istirahat dulu lah. Ntar kalau ada yang nantang gue telepon lagi. Iya bang, kayak mana tidak kabur orang ditanyai hal seperti itu. Dari mana asal kata Nabi di dalam kitab Anda? Coba terangkan, seperti saya menerangkan secara etimologi. Ya udah, itu samanya disuruh bunuh diri. Wajar lah kalau dia kabur. Ya udah, kembali seperti biasa. Jadi kayak gini, Om Wowo kabur. Dia lagi sibuk, dia nongol. Om Wowo. Kick lah, ngina-ngina Nabi tuh. Udahlah, kick aja lah. Ada dari pihak Muslim yang ngancem, daripada gue kehilangan saudara gue yang kick sendiri, mendingan kehilangan virus atau bakteri satu. Ya lagi nggak bisa diajak debat juga, dialog nggak nyambung. Ya udahlah, jadi sampah doang. Oke lah bang, kalau demikian adanya, artinya kan mereka mengangkat sebuah topik tapi tidak mempertanggungjawabkannya sendiri, ya kan. Tadi di grup debat dialog teolog, dia nantang membahas tentang apa mujizat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita sudah menerangkan, tapi lagi-lagi setelah menjelaskan bahwa kedudukan daripada Al-Quran itu adalah bukti bahwa itulah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh nabi-nabi Allah, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain daripada beliau. Musa boleh bermujizat dengan mujizat yang luar biasa, tetapi tidak bisa dibuktikan sampai dengan akhir zaman sekarang. Nabi Isa bisa luar biasa bermujizat sampai dituhankan, tetapi tidak bisa dilihat dan disaksikan sampai hari ini. Tapi Rasulullah Muhammad SAW, di mana mujizatnya berupa kitab suci Al-Quran, itu bisa dirasakan oleh siapapun di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya sekedar umat Islam itu sendiri. Nah, lalu kemudian saya diundang lagi di grup sebelah. Katanya ada yang nantangin mau bahas tentang kenabian, tentang kata Nabi dan Rasul. Rupanya yang nantang itu cuman Pendeta Herdi juga rupanya, yang selalu saya bilang tuyul, ya kan. Nah,
Di sini dia membahas tentang etimologi kata nabi. Ya, sekarat lah dia. Sehingga dia kabur. Untuk itulah bang, ya kita maklumi aja lah, ya kan? Karena beliau sudah pergi entah kemana, katanya ada kelas, tapi kok tadi nantang gitu ya kan? Nah untuk itu kemudian ya saya istirahat aja lah kalau kayak gitu. Seperti biasa, abang telepon aja kalau misalnya ada pendeta yang ingin berdiskusi dan materinya menarik. Salam satu Tuhan buat sahabat-sahabat di grup ini. Semoga Allah memberkati kita semua, sahabat-sahabatku diberikan rahmat dan hidayah dan juga bahagia bersama dengan keluarga. Demikian juga seluruh subscriber yang ada di YouTube. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberkati oleh Allah. Waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan konten yang saya share di YouTube itu adalah merupakan sebuah amal ibadah, adalah cahaya yang nantinya menjadi penerang dalam kehidupan sahabat-sahabat di kemudian hari. Oke, saya Zulkifli M. Abbas. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.